Sesuai dengan pertanyaan Pak Ebe tadi tentang syahadat, kita mesti paham dan mengerti bahwa yang katakan syahadat itu maknanya adalah penyaksian. Kalaulah syahadat itu maknanya adalah penyaksian, tentu muncul sebuah pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita. Apakah kita sudah menyaksikan yang kita saksikan itu? Sebab kan syahadat itu artinya kan penyaksian. Kalau penyaksian itu tentu kita menyaksikan yang kita saksikan. Kalau kita belum menyaksikan yang kita saksikan, maka itu dikatakan penyaksian yang bohong namanya. Penyaksian yang palsu. Di mana letak penyaksian yang bohong dan palsu? Kita mengaku kita bersyahadat. Kita mengaku kita bersaksi. Tetapi kita belum menyaksikan yang kita saksikan. Nah, di situ letaknya kita itu dikatakan penyaksian yang bohong, penyaksian yang palsu tadi. Jadi kalaulah syahadat itu artinya penyaksian, ya, lalu siapa yang kita saksikan sebenarnya? Hanya di dalam syahadat itu ada dua hal yang mesti kita pahami. Pertama namanya syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul. Syahadat tauhid itu lafaznya asyhadu alla ilaha illallah. Sedangkan syahadat rasul itu lafaznya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat tauhid, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Itu namanya terjemah namanya. Kalau maknanya secara tauhid, aku bersaksi tidak ada yang nyata dan yang wujud melainkan yang nyata dan yang wujud itu hanya Allah. Begitu juga kita maknai syahadat rasul. Aku bersaksi ya bahwa Muhammad itu adalah utusannya Allah. Jadi kalau kita sudah memahami makna syahadat tauhid dan makna syahadat rasul, apa hakikat yang sebenarnya? Karena kita mengatakan tadi syahadat itu penyaksian. Berarti yang kita saksikan itu tiada lain adalah Allah dan Muhammad. Karena di dalam kajian ilmu tauhid, al-ismu wal musamma wahid, bahwa nama dengan diri yang punya nama itu esa, dirinya itu tunggal, tidak akan pernah berpisah. Ibarat namanya zat dengan sifat. Kalaulah boleh kita contohkan seperti cabai dengan pedas, gula dengan manisnya, garam dengan asinnya. Apakah pernah berpisah antara pedas dengan cabainya, manis dengan gulanya? Ibaratnya kalau kita contohkan, misalnya ini cabai, ini pedas. Apakah seperti ini kita memahami itu? Cabai dengan pedas berpisah. Cabai dengan pedas itu nggak pernah berpisah dia esa dia. Itulah kita memahami dan menyaksikan Allah dan Muhammad itu. Makanya penyaksian itu sebenarnya Muhammad menyaksikan dan menyatakan Allah, dan Allah juga menyaksikan dan menyatakan Muhammad. Maknanya diri yang zohir menyatakan diri yang batin, dan diri yang batin juga menyatakan diri yang zohir. Diri yang zohir itu adalah Muhammad. Muhammad ini diri yang zohir menyatakan diri yang batin yang bernama Allah. Kemudian Allah juga menyatakan diri yang zohir. Begitulah sebenarnya saksi dan menyaksikan anta Rabbi wa ana abdu. Itulah ucapan dan ungkapan Muhammad. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Sebenarnya Allah dan Muhammad itu tidak akan pernah berpisah. Dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah tadi. Karena Allah itu adalah zat, Muhammad itu adalah sifat. Kalau Allah adalah zat dan Muhammad itu adalah sifat, maka disitulah kita mengambil pahamnya, nyatanya Allah itu, ya itu karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Jadi Allah itu namanya, Muhammad itu adalah wujud daripada dirinya tadi itu. Jadi wujud dirinya Allah itu yang bernama Muhammad. Nah, kalaulah wujud dirinya Allah itu yang bernama Muhammad, ya, lalu siapa Allah? Allah itu batin daripada dirinya tadi yang bernama Muhammad itu. Hanya makna hakikat yang sebenar-benarnya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi atas diriku tidak ada yang nyata melainkan Allah rupa ruh. Nah, begitu memahaminya. Dan aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu adalah wujud diriku rupa tubuh. Jadi Muhammad dan Allah itu betul-betul nyata dan sempurna dia pada diri ini.
Ketika Muhammad dan Allah, Allah dan Muhammad sempurna nyatanya pada diri, disitulah dikatakan namanya syahadat diri. Syahadat diri itu sudah menyaksikan Allah dan Muhammad itu pada diri sendiri. La maujud illallah itu. Tidak ada yang wujud melainkan yang wujud itu hanya Allah. Ya, nyata pada Muhammad rupa insan. Itu sebenarnya. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan yang paling mudah dan paling ringan untuk memahaminya, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata hanya Allah. Yang Allah itu yang mana? Yang Allah itu Muhammad Rasul. La ilaha illallah, tidak ada yang wujud melainkan hanya Allah. Yang Allah itu ini Muhammad Rasulullah. Kenapa yang Muhammad Rasulullah itu inilah wujudnya? Karena inilah kesempurnaan memandang nyatanya rupanya diri Allah itu sebenarnya. Nah, itu yang Isa itu. Itu yang katakan bahwa Muhammad itu dalam bahasa hadis qudsinya, Muhammad itu adalah bayang-bayangku, kata Allah, dan akulah wujud bayang-bayang itu. Jadi Muhammad itu tempat menyaksikan, tempat memandang dan menyatakan akan diri Allah itu. Itulah maknanya yang zohir dibatinkan, yang batin dizohirkan. Pandang satu wujudnya di situ. Aku juga di situ, kata Allah. Lalu Muhammad yang dimaksudkan Ustaz tadi ini maksudnya yang mana Ustaz? Ya, Muhammad yang Ustaz maksudkan itu bukan Muhammad bin Abdullah. Kenapa bukan Muhammad bin Abdullah? Karena sejak mulanya syahadat itu ada, ya, itu kalimatnya, lafaznya, kata-katanya tidak pernah berbeda gitu, berubah-ubah. Contoh, kalaulah dikatakan di situ Muhammad Rasulullah di situ, tentu ketika Adam bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu berbeda bunyinya. Ya, mestinya begitu. Kalau dipahami Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah, ya, yang di Makkah itu. Tetapi yang dikatakan Muhammad itu bukanlah Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad itu adalah nur sebagai tajalli diri Allah itu sendiri. Makanya seluruh Nabi dan Rasulullah itu syahadatnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang wujud yang nyata melainkan yang wujud yang nyata itu hanya Allah. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itulah nyatanya wujudnya Allah. Jadi kalau diambil makna hakikatnya, Muhammad Rasul Allah. Nah, siapa Muhammadnya? Ya, Muhammad ini kan namanya kezohiran tempat memandang diri Allah, ya, atau tajalli diri Allah. Kalaulah Muhammad ini adalah kezahiran tempat memandang diri Allah atau tajalli perwujudan nyatanya Allah, maka Muhammad inilah sebenarnya Rasul. Muhammad itulah utusan. Kalaulah Muhammad itu utusan atau Rasul, siapa hakikat utusan Rasul? Rasul itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa Rasul itu Allah? Karena Muhammad ini adalah nyatanya untuk memandang Allah itu sendiri. Itu yang katakan Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad yang kita maksud, Muhammad yang kita pahami, Muhammad yang kita kaji itu adalah Nur Muhammad. Nah, itu maksudnya.